Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa habibi Rabbil Alamin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Insyaallah kita akan mengulang kembali tentang bab muamalat. Kita akan bahas matan al-ghayah wa taqrib, atau yang dikenal dengan kitab Matan Abi Syuja, yang sudah masyhur di kalangan pondok pesantren sebagai kitab yang dikaji untuk para santri dan termasuk kitab yang ringkas dalam membahas tentang hukum-hukum fikih, termasuk tentang muamalah. Qala al-muallifu rahimahullah, kitabu ahkamil buyu' wa ghairiha minal muamalat. Kitab atau bab menjelaskan tentang hukum jual beli dan yang lain-lain dan transaksi-transaksi yang lainnya minal muamalat, yaitu bentuk-bentuk transaksi-transaksi yang lainnya selain jual beli. Kaqiradin wa syarikatin, seperti nanti akan dibahas tentang qirad, tentang syarikah, tentang ijarah dan yang lain-lain. Wal buyu'u jam'u bai'. Buyu' itu adalah jamak atau bentuk plural dari kalimat mufradnya adalah bai'. Wal bai'u lughatan, dan bai' itu dalam bahasa Arab secara bahasa artinya muqabalatu syai'in bi syai', yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Fadaqala ma laisa bimalin. Maka kalau secara bahasa masuk dalam pengertian ini meskipun bukan harta, kalau ditukar dengan sesuatu yang lain, sesuatu ditukar dengan sesuatu yang lain, ka khomrin, seperti khomer. Wa amma syar'an, adapun secara istilah syariat, fa ahsanu ma qila fi ta'rifihi, maka pengertian yang paling pas, yang paling sesuai, atau definisi yang paling sesuai yang dikatakan dalam pengertian atau definisi tentang jual beli ini adalah innahu tamliku ainin maliyatin bi muawadatin bi idnin syar'i, yaitu mempermilikkan, tamlik, memindahkan kepemilikan, ainin, sesuatu atau satu barang, maliyatin, yang bernilai, yang berharga, bimu'awadatin, dengan barang yang lain sebagai gantinya, biiznin syar'iyyin,
dengan izin syarak, sesuai dengan yang dibolehkan dalam syarak. Ini adalah pengertian jual beli, yaitu jika seseorang memindahkan pemilikan hak kepemilikan atas suatu barang kepada orang lain dan orang lain tersebut memberikan kepadanya sebagai gantinya barang yang lain juga yang memiliki nilai, yang memiliki harga. Biiznin syar'iyyin, yang dibolehkan secara syarak. Ini adalah pengertian dari jual beli. Orang memiliki barang, kemudian barang tersebut dijual, dan ada pembeli yang membelinya. Berarti barang yang dijual itu dipindahkan hak milik dari yang semula milik penjual kepada pembeli, tapi pembeli menggantinya dengan yang seharga dengan barang tersebut. Barang yang dijual itu baik berupa barang ataupun dengan berupa uang. Itu adalah pengertian dari jual beli. Al-buyu'u salasatu asya'. Jual beli itu ada 3 macam. Yang pertama, bai'u ainin musyahadatin. Menjual suatu atau menjual satu barang musyahadatin yang bisa dilihat barang tersebut. Fajaizun, maka ini adalah hukumnya boleh. Dan nanti akan disebutkan syarat-syaratnya. Dalam syarah disebutkan bai'u ainin musyahadatin ay hadiratin. Menjual suatu barang yang ada yang bisa dilihat barang tersebut. Fajaizun, maka inilah yang dibolehkan. Idza wujidatis syurut, kalau memenuhi syarat-syaratnya. Min kaunil mabi'i tahiron. Yang pertama syarat-syaratnya seperti yang juga sudah dijelaskan di awal-awal pembahasan tentang jual beli pada kitab Al-Qaulul Jali atau kitab Al-Mukhtasar, pada pembahasan tentang muamalat pada pertemuan awal-awal pengajian kita membahas tentang bab muamalat ini sudah dijelaskan. Saya ulang lagi, disebutkan juga dalam kitab ini supaya kita semakin menambah yakin apa yang kita pelajari ini adalah ilmu yang juga disampaikan oleh para ulama, tidak hanya oleh Syekh Abdullah saja. Yang tidak berarti bahwasannya apa yang kita pelajari dari guru kita Syekh Abdullah Al-Harari dalam kitab Mukhtasar itu adalah menurut beliau sendiri, tidak. Tetapi juga dijelaskan oleh para ulama yang lainnya dalam kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama dari zaman dahulu hingga di zaman beliau. Maka jangan sampai ragu bahwasanya apa yang kita pelajari dari guru kita Syekh Abdullah Al-Harari dalam kitab Tasawwur itu adalah beliau tidak berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama-ulama yang lainnya. Beliau menjelaskan, beliau menyebutkan, beliau menyampaikan
kepada kita dalam kitab itu apa yang sudah disampaikan oleh para ulama dari generasi ke generasi. Buktinya ini adalah kitab karangan Al-Qadhi Abu Syuja. Kemudian disyarahi oleh Al-Ghazi. Kitab ini adalah kitab yang dikenal dengan nama kitab Takrib. Tapi nama lengkapnya adalah Al-Ghayah wa Takrib. Maka syarahnya yang ditulis oleh Al-Ghazi itu adalah disebut Fathul Qorib, mensyarahi kitab Al-Ghayah wa Takrib. Dalam kitab ini seperti yang disebutkan oleh guru kita juga Syekh Abdullah Al-Harari dalam kitab Mukhtasar dan disyarahi oleh murid-murid beliau dalam kitab Al-Qaulul Jali, juga yang disebutkan dalam kitab syarah dari Mukhtasar yaitu Bughyatul Talib, juga kitab Umdatul Raghib. Ini adalah tidak ada bedanya dengan apa yang dijelaskan disampaikan oleh para ulama pada umumnya dalam kitab-kitab karangan mereka, dalam kitab-kitab yang bahas tentang hukum-hukum fikih. Namun keistimewaannya penjelasan dari guru kita Syekh Abdullah Al-Harari itu dengan metode, dengan cara penyampaian yang mudah ditangkap bagi orang-orang awam di zaman sekarang ini, zaman milenial. Beliau menyampaikan kepada kita dengan cara metode yang mudah, praktis, sebagai bekal bagi kita untuk mengetahui ilmu din ad-daruri. Maka itu yang beliau tekankan. Padahal apa yang beliau sampaikan sebenarnya sama saja dengan para ulama-ulama sebelumnya. Namun yang beliau tekankan dari awal itu adalah ingin menyampaikan ilmu din ad-daruri sebagai ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap mukallaf supaya menjadi pegangan, menjadi pedoman dalam melaksanakan amal ibadah, dalam berakidah, dan dalam bermuamalah, dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga jika seseorang sudah menikah. Maka yang beliau sampaikan adalah yang pokok-pokok yang disebut dengan ilmu agama yang daruri, yang wajib hukumnya bagi setiap mukallaf untuk mempelajari. Oleh karena itu, yang kita pelajari pada kitab Mukhtasar dan Al-Qaulul Jali itu adalah intinya, pokok-pokoknya dari ilmu agama yang daruri yang berkaitan dengan kitab muamalah. Adapun dalam kitab-kitab seperti kitab ini, itu adalah pembahasannya lebih dari yang daruri, lebih rinci, lebih luas, lebih menyebutkan tentang cabang-cabang atau syarat-syarat secara lebih detail. Ya, karena kita sudah menguasai dasarnya, insya Allah kita akan mudah dalam memahami pembahasan kitab-kitab yang lebih besar. Itulah kelebihan dari kitab Mukhtasar. Meskipun kecil, tapi itu adalah sebagai syarat utama bagi kita untuk terlepas dari dosa bagi orang yang tidak mau belajar atau belum melaksanakan mempelajari ilmu agama yang daruri. Dalam waktu yang singkat kita bisa mempelajarinya dan menghatamkannya untuk memenuhi kewajiban yang wajib kita lakukan sebagai seorang mukallaf, yang wajib kita penuhi, yang wajib kita ketahui dari ilmu-ilmu agama yang daruri. Disebutkan dalam kitab ini syarat-syarat dari jual beli yang sah, yang sesuai dengan aturan syariat, itu adalah min kaunil mabi'i tahiran. Yang pertama,
barang yang dijual haruslah suci. Barang yang dijual itu adalah suci, bukan najis. Kalau najis seperti khamr, maka itu tidak sah dijual beli. Alkohol tidak sah dijual belikan. Maka kalau ada parfum yang mengandung alkohol, maka tidak sah untuk dijual belikan. Ya, meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya alkohol atau khamr itu tidak najis, tetapi menurut beliau yang berpendapat ini, yaitu gurunya Imam Malik yang bernama Rabi'ah Ar-Ra'i, Rabi'atul Ra'i, itu tetap tidak sah untuk dijual belikan. Meskipun beliau berpendapat itu tidak najis, tapi dalam hal jual beli itu tidak sah untuk dijual belikan. Maka kita harus berhati-hati. Kalau kita ingin membelinya, maka itu tidak sah dengan akad jual beli. Harus dengan tabarruk. Tidak boleh dengan jual beli, karena secara hukum syariat, secara hukum fikih tidak memenuhi syarat. Apalagi kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya syarat jual beli itu harus barang yang dijual adalah suci. Maka khamr menurut mazhab kita najis, tidak sah hukumnya untuk dijual beli. Atau alkohol hukumnya tidak sah untuk dijual beli, diperjual belikan. Bagaimana caranya kalau kita ingin mendapatkannya? Dengan cara tabarruk, bukan dengan cara jual beli, bukan dengan cara baik. Dengan saling memberi, yang menjual yang memiliki, bukan, jangan dibilang yang menjual, yang memiliki parfum beralkohol itu, mengandung alkohol itu, memberikan pada orang yang menginginkan itu, memberikannya, dan yang mengambilnya memberikan apa yang dia miliki sebagai timbal balik dari orang tersebut sudah memberikan parfum yang beralkohol. Itu yang disebut dengan tabarruk, saling memberi. Juga tidak sah hukumnya kalau najis. Contohnya, kalau barang yang dijual itu adalah najis, maka tidak sah jual belinya adalah darah. Ini sering terjadi bagi orang yang sakit, misalnya butuh donor darah. Itu tidak sah dijual belikan. Maka untuk mendapatkan darah itu dengan cara tabarruk. Yang punya darah memberikan, yang mengambilnya, yang membutuhkan dan kemudian mengambilnya itu memberikan apa yang dia punya kepada orang tersebut. Misalnya punya uang, dia kasih uang yang dia minta, misalnya minta uang sekian, tapi yang dikasih seperti yang dia sebutkan, tapi bukan dengan akad jual beli, tapi dengan saling memberi atau tabar. Dijelaskan pada orang tersebut, kita nggak jual beli ini, saya kasih, kamu kasih saya darah, saya kasih kamu uang ini. Dan ini adalah contoh yang tidak sah untuk dijual belikan, karena tidak memenuhi syarat bahwasanya barang yang dijual itu haruslah suci. Dan misalnya contoh yang lain adalah bangkai binatang. Meskipun binatang itu halal dimakan, kalau sembelihannya tidak sah menurut syariat, maka itu hukumnya jadi bangkai dan jadi najis. Daging yang kita ragu-ragu maka tidak boleh kita makan.
Kalau kita meragukan apakah ini najis atau bangkai atau sah sembelihannya, maka kita tidak boleh memakannya. Kalau itu sudah jelas-jelas adalah sembelihan yang tidak halal atau tidak dengan cara yang halal, maka hukumnya itu adalah bangkai. Nah, meskipun terlihat segar dagingnya, tapi hakikatnya itu adalah bangkai yang najis, dan maka hukumnya tidak boleh dijual belikan. Seperti misalnya contohnya ayam tiren, ayam sudah mati kemudian dijual, kan itu hukumnya jadi bangkai. Ya, dan tidak halal dari bangkai kecuali hanya dua saja, yaitu ikan dan bangkai belalang, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus diperhatikan ketika kita membeli sesuatu. Yang pertama, barang yang dijual itu adalah suci. Syarat yang pertama. Yang kedua adalah muntafa'an bihi, yang ada manfaatnya. Dan ukuran manfaatnya ini, tolak ukurnya adalah dengan syarak, bukan dengan perkataan para ahli. Kalau para ahli mengatakan semut itu bisa bermanfaat, contohnya semut Jepang, katanya baru-baru ini bermanfaat untuk pengobatan. Tapi dalam syarak itu adalah tidak dianggap manfaat yang dibenarkan, maka hukumnya ya kita tolak ukurnya adalah syarak. Tidak boleh dijual belikan, nggak boleh menjual semut Jepang kemudian ada yang membeli semut Jepang, meskipun itu ada yang mengatakan ada manfaatnya, tapi karena syarak tidak mengatakan bahwasanya itu manfaat yang dibenarkan, maka hukumnya tidak sah jual beli. Contoh yang ada manfaatnya misalnya kan banyak, tapi yang mungkin orang banyak bertanya kadang-kadang, meskipun tidak untuk dimakan, hewan bisa bermanfaat. Contoh kucing, menurut syarak itu bermanfaat untuk bisa menangkap tikus, maka boleh dan sah hukumnya jual beli kucing. Ya, karena ada manfaat yang dibenarkan secara syarak. Sementara tolak ukur ini bermanfaat atau tidak, itu adalah dengan syarak, bukan dengan perkataan para ahli atau perkataan orang yang orang yang memiliki pengetahuan tentang atau pakar yang mengetahui tentang hewan misalnya, pengobatan misalnya. Tidak, yang tolak ukurnya bukan perkataan mereka, tetapi tolak ukurnya adalah syariat dalam menentukan apakah ini manfaatnya dibenarkan atau tidak. Kalau tidak ada manfaat yang dibenarkan secara syarak, maka hukumnya tidak sah dijual belikan. Bagaimana supaya bisa mendapatkannya? Seperti tadi juga, yaitu dengan cara tabarruk, yang satu yang pemiliknya memberi dan yang mengambilnya, menginginkannya atau membutuhkannya, itu juga memberi kepada pemiliknya itu yang sudah memberikan apa yang diinginkan itu kepadanya. Tidak menjual dan tidak membeli, tapi saling memberi.
maqduran ala taslimihi. Syarat yang ketiga adalah barang yang dijual itu adalah bisa diserah terimakan. Ya, bisa diserah terimakan. Maka tidak sah menjual sesuatu yang tidak bisa diserahkan. Misalnya kalau ada barang yang sudah hilang seminggu, kemudian dijual ke orang lain, padahal yang menjual itu, pemiliknya itu sudah kehilangan itu beberapa waktu dan dia tidak sanggup untuk menemukan serta menyerahkan, tapi dia jual ke orang lain, maka itu hukumnya tidak sah. Atau misalnya ada orang yang merampas barang tersebut di tangan orang lain, ya, karena dia takut, maka dan akhirnya dia jual. Kalau ini bermasalah dengan orang tersebut, dia takut, akhirnya dia jual ke orang lain, maka hukumnya tidak sah. Kecuali dari yang ingin membeli, misalnya sama-sama punya kekuatan, kemudian udah saya beli, nanti saya ambil dari orang tersebut yang merampasnya itu, maka baru seperti itu dibolehkan, karena pembelinya yang menyanggupi untuk bisa mencarinya dan dia rela kalau penjualnya tidak menyerahkan, tetapi dia sendiri yang akan mencarinya dan mengambilnya dari orang yang merampasnya. Dan ini contohnya sesuatu yang dijual, maka penjual harus sanggup untuk menyerahkannya. Kalau tidak, maka hukumnya tidak boleh dijual beli. Kecuali tadi seperti tadi, kalau ada keadaannya misalnya yang membeli mengatakan ini sudah hilang, yang penjual menjual barang yang sudah hilang selama seminggu atau sebulan. Kemudian ada orang yang ingin membelinya, dia tahu barang tersebut barang yang langka misalnya. Karena alasan tertentu saya beli dan saya sanggup mencarinya. Saya yang akan mencarinya sendiri. Maka kecuali seperti itu maka baru diboleh. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh menjual sesuatu yang tidak sanggup untuk diserahkan. Contohnya karena hilang. Lil aqidi alaihi wilayatun, dan orang yang melakukan akad jual beli, ya, penjualnya itu atau pembelinya memiliki wilayah, kewenangan untuk menjual. Tidak harus pemilik, tidak harus yang punya hak milik atas barang yang dijual. Bisa jadi, ya maka di sini disebutkan wilayah. Bisa jadi orang yang menjual itu adalah wakilnya. Contohnya misalnya makelar yang jual tanah atau makelar yang jual rumah, itu sudah dapat izin dari pemilik yang ingin menjual, sudah dapat izin dari penjual untuk menjualkan tanahnya, menjualkan rumah. Atau misalnya orang yang punya toko tapi pemilik tokonya, pemilik barang yang dijual di toko itu, dia tidak hadir di toko untuk melakukan transaksi, namun mewakilkan kepada pegawainya untuk menjadi kasir di situ, sehingga setiap terjadi akad jual beli dia yang melakukannya sebagai wakil, sudah diberi kewenangan untuk melakukan transaksi jual beli atas barang-barang dari penjual. Penjual sudah mengizinkan. Nah, begitu yang dimaksud dengan lil aqidi alaihi wilayah. Maka kalau ada seperti yang ditanyakan pada saat itu, jual beli online tapi dropship, itu kalau yang menjual itu tidak hanya sekedar menjual barang padahal barangnya tidak ada sama dia, tetapi minta izin terlebih dahulu kepada penjual, sehingga dia
posisinya seperti sebagai wakil, ikut menjualkan, ikut mempromosikan dan kemudian menjualkan barang tersebut. Ya, meskipun di rumahnya tidak ada barang itu, tapi adanya di gudang milik penjual. Misalnya saya mempromosikan barang milik Zaid. Barangnya berupa sarung. Saya nggak punya sarung di sini, tapi saya minta izin ke Zaid. Ini saya ikut menjualkan, mempromosikan barang kamu dan menjualkan. Maka kalau ada pembeli kemudian saya bertransaksi dengan dia, tapi ya barang nanti dikirim oleh Zaid dari gudangnya. Sementara barang tidak sama sekali lewat ke saya, cuma saya melakukan akad transaksi. Kalau tanpa seizin dari Zaid, maka tidak boleh saya menjual-jualkan barang orang lain tanpa saya diberi kewenangan, diberi izin untuk menjualkannya. Tapi kalau sudah izin dan sudah dapat, misalnya sudah jadi anggota, ya sekarang kan kebanyakan begitu, sudah daftar jadi anggota untuk menjualkan barang melalui online. Kalau sudah terdaftar, berarti kan sudah diizinkan untuk menjualkan. Meskipun ya, saya barang tersebut tidak sama sekali melewati saya, atau sampai ke saya dulu, kemudian baru saya serahkan kepada penjual. Tapi yang seperti ini adalah kalau sudah diberi izin atau menjadi anggota dalam atau menjadi anggota dalam apa istilahnya? Lupa sama ini. Ada istilah ini yang sekarang cuma download aplikasi, kemudian daftar, nanti dikasih aplikasi untuk ikut menjualkan. Berarti kan itu sudah dapat kewenangan, sudah dapat izin. Tapi nanti kalau ada barang yang dibeli oleh orang, meskipun transaksinya saya dengan orang tersebut, tapi barangnya dikirim langsung dari gudangnya. Bukan, saya sama sekali tidak memegang, tapi saya sudah dapat izin, sudah dapat kewenangan untuk menjualkan, maka yang seperti itu baru diboleh. Tapi kalau tidak ada seperti itu, saya lihat dan ada orang jualan misalnya lemari, padahal itu orang saya kenal, itu Pak Haji Jamil yang di Klender, punya mebel, punya bengkel untuk pembuatan lemari, tetangga. Saya bertetangga dengan dia, tapi saya nggak pernah minta izin ke dia, saya nggak pernah ini, saya promosiin. Nanti kalau ada yang beli kan tinggal samping rumah ngomong, ya, dia bayar, saya baru beli. Ya, maka yang seperti itu, ya, kalau tidak ada izin dari orangnya, kemudian menjualkan barang punya orang lain, ya, tanpa sepengetahuan, tanpa seizin, itu yang tidak diperbolehkan, karena tidak ada kewenangan bagi dia untuk menjual, kecuali dengan akad model yang lain. Nanti insya Allah akan dijelaskan dalam bab-bab berikutnya. Ini yang pertama kita bahas tadi adalah syarat-syarat barang yang dijual haruslah suci, ada manfaatnya, ya, dan bisa diserahkan oleh penjual kepada pembeli, dan yang melakukan akad, penjualnya, itu memiliki kewenangan untuk menjual. Wala budda fil bai'i min ijabin wa qabul, dan ini menurut pendapat Imam Syafi'i harus ada ijab qabul, dengan mengatakan saya jual dan pembeli mengatakan
saya beli. Baik yang melakukan itu orangnya langsung, penjualnya langsung, atau wakilnya seperti tadi, atau orang yang diizinkan olehnya untuk menjualkan seperti tadi di, atau pembeli pun seperti itu. Kalau pembeli tidak bisa hadir langsung untuk melakukan akad dan transaksi, maka boleh juga mewakilkan orang lain untuk membeli atau melakukan transaksi jual beli. Nah, sampai di sini dulu, insya Allah kita akan bahas pada pelajaran-pelajaran berikutnya pembahasan tentang jual beli. Baru tadi disebutkan satu macam jual beli yang dibolehkan adalah jika barang tersebut ada dan hadir serta bisa disaksikan barang yang dijual dengan syarat-syarat yang juga tadi sudah disebutkan. Pada pelajaran-pelajaran berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan tentang jual beli. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada pertanyaan. Kita tutup dengan baca tahlil dan sholawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.